ini adalah rangkaian terakhir, yaitu dialog pasca observasi yang memang menjadi kewajiban saya untuk mendampingi beliau, mengamati. Fokusnya adalah pembelajaran Ustadz Bob untuk semacam pembelajaran coaching gitu ya, dimana nanti harapan saya Ustadz Bob mengawalinya, monggo disampaikan tujuan percakapan ini dan hasil analisa ketika Ustadz Bob mengawati Ustadzah pada saat proses pembelajaran kemarin. Monggo digali secara mendalam hasil beliau, bagaimana perasaannya, apa yang bentuk refleksi lah gitu ya. Kemudian nanti Ustadz Bob silahkan izin menyampaikan analisa data pada saat Ustadz Bob mungkin ada catatan-catatan yang ingin disampaikan sebagai penyeimbang atau mungkin umpan balik. Nah, pada saat menyampaikan itu, monggo Ustadz Bob juga bisa menggali ya pengembangan ke depan dari rekan sejawat dan nanti ditulis di lembar pengembangan seperti yang sudah Ustadz Bob unduh tentunya. Jadi poin dari pasca observasi kali ini adalah Ustadz Bob mengkonfirmasi hal-hal yang sudah berjalan di waktu-waktu rangkaian observasi supervisi klinis. Monggo waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Bob dan saya izin mengamati percakapan ini sebagai tugas saya nanti, karena ini harus saya catat sebagai lembar catatan Ustadz Bob untuk rubrik kompetensi coachingnya. Apakah indikator dari 8 Ustadz yang harus dengan gali, walaupun tidak harus dituntut menjadi seorang coach yang profesional, tetapi setidaknya dari 8 ini harapan terbesar adalah mampu menggali paling sedikit 5-6 gitu ya, indikator mulai bagaimana tujuan ditetapkan dan seterusnya. Saya yakin insya Allah Ustadz Bob sudah paham itu. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara Rizky, Eka? Alhamdulillah Ustadz. Iya, saya senang sekali siang ini bisa bertemu dengan saudara Rizky. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi dengan RPP yang berdiferensiasi dan mengandung pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kira-kira apakah ada kendala atau sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Ustaz Rizky dalam observasi tersebut? Untuk kendalanya alhamdulillah tidak ada, tetapi mungkin saya perlu melakukan beberapa pengembangan di sana setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Iya. Nah, sebelumnya saudara Rizky memiliki ini ya, semacam kendala ketika di pertemuan pertama ya, di observasi itu. Mungkin bisa disampaikan nggak? Iya, jadi kan waktu saya berkonsultasi dengan jenengan, permasalahan di kelas saya itu ketika saya menghadapi siswa yang lebih unggul daripada teman-teman yang lain, sehingga mereka itu selalu minta tugas apa lagi Ustazah, tugas apa lagi, seperti itu. Sehingga supaya saya tidak kewalahan, akhirnya kemarin setelah berkonsultasi dengan jenengan didapatkan solusi bahwa saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah diwujudkan juga ketika kita observasi kemarin. Diferensiasinya itu dalam bentuk konten dan dalam bentuk konten dan proses. Kemudian juga saya di sana juga membentuk kelompok dengan ketua kelompok yang merupakan siswa yang sudah terpilih seperti itu, dan saya memilihnya juga melalui pertanyaan-pertanyaan itu enggak Ustaz. Kemudian setelah berjalannya waktu, si ketua kelompok itu juga sudah saya berikan tugas sebagai tutor sebaya. Nah, jadi ketika kemarin itu berjalan, sedikit timbul kekhawatiran dari saya karena setelah saya melihat model setiap anak itu kriterianya berbeda. Ketika mereka menyampaikan, ada siswa yang benar-benar menyampaikan dengan baik kepada teman-temannya, ada juga yang coba dibaca dulu, yang nggak bisa yang mana nanti bilang ke aku, ada yang bilang, ada yang seperti itu, ada juga yang
ada juga yang hanya nanti kalau nggak bisa tanya ya, ada yang seperti itu juga, berbagai macam. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya ketika pembelajaran kemarin itu adalah terkait penerimaan siswa yang lain. Penerimaan siswa yang lain dengan adanya teman sejawatnya sebagai tutor, tapi sebenarnya ya juga tidak saya nampakkan, nggak dinampakkan ke siswa yang lain, ini teman-teman sebagai tutor, yang nggak seperti itu. Cuma secara ini saya tegaskan tugas ketua kelompok sebagai apa aja gitu. Nah, itu tadi timbul kekhawatiran itu tadi, sehingga saya berpikir gimana ya kalau setiap pertemuan itu teman sejawatnya atau tutor sebayanya itu ini bergantian gitu, bergantian dengan catatan yaitu kan memang di satu kelas itu tidak hanya 5 anak, tapi bisa lebih dari 5 anak yang mumpuni gitu ya, mumpuni di materi yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti akan bisa saya gantikan gitu. Ataupun juga bisa juga saya juga berpikiran tidak hanya di kelompok kecil, tapi bisa di dalam kelas, di kelompok besar dalam satu kelas. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan berikutnya. Iya. Kemudian berarti apa betul bahwa pembelajaran selama kegiatan observasi kemarin secara umum sudah berjalan dengan lancar saja? Iya, alhamdulillah sampun berjalan lancar. Jadi masalah yang teman yang lebih unggul itu sampun teratasi dengan memberi kesibukan itu, tetap sebaya itu. Iya. Baik, mungkin ini secara pribadi Ustaz Rizky sebagai guru ya, apakah ada yang hal yang perlu untuk dipertahankan selama pembelajaran tersebut? Yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran tersebut itu mungkin diawali dari ini pengantar guru ketika mau memulai pembelajaran itu mungkin siswa juga tetap harus dikuatkan dengan itu tadi, KSI itu tadi, dan dari nggak harus semua hal dalam KSI itu disampaikan, mungkin satu saja cukup, itu juga bisa mempengaruhi anak-anak. Kemudian juga yang harus dipertahankan lainnya yaitu tetap menanamkan rasa percaya diri kepada siswa yang lain gitu, dan semangat juga untuk siswa yang belum menjadi tutor sebaya itu supaya menjadi teman seperti teman yang sudah menjadi tutor sebaya. Iya. Apakah ada yang perlu untuk dikuatkan lagi dalam pembelajaran observasi kemarin? Yang perlu dikuatkan mungkin nanti anak-anak dari cara menyampaikannya kepada temannya, mungkin itu ya. Karena kan ya belum tentu juga diterima juga dengan baik sama temannya. Ini apa sih kok diajari seperti ini gitu kan, juga ini mungkin nanti perlu dikuatkan dari sisi siswa yang menjadi rekan satu kelompok maupun dari sisi siswa yang menjadi tutor sebayanya, seperti itu. Iya. Ustaz Rizky telah menyampaikan problematikanya di pra-observasi, kemudian Ustaz Rizky juga sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana tindakan serta aksi, kemudian ketika proses observasi Ustaz Rizky juga sudah melaksanakan secara umum dengan baik. Kira-kira nih untuk kelanjutannya, apakah sudah terbayang atau mungkin sudah ada di dalam pikiran Ustaz Rizky RTL atau rencana tindak lanjut ke depan ketika Ustaz Rizky mendapati sebuah kondisi seperti itu? Sementara saya ingin menguatkan hal ini terlebih dahulu sampai berjalan dengan lancar, karena jujur ini baru pertama kali saya melakukan hal seperti ini gitu. Jadi saya perlu benar-benar mematangkan sehingga perjalanan tutor sebaya ini berjalan dengan matang, baik itu siswa yang menjadi tutornya dan menjadi anggota kelompoknya. Jadi yang ingin saya kembangkan ya mungkin dari yang tadi itu, segi cara penyampaiannya, kemudian juga mungkin nanti belajarnya nggak di kelompok kecil tapi di kelompok besar, di depan kelas, seperti itu, mungkin dengan latihan-latihan presentasi mungkin ya bisa kayak gitu. Iya. Berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dari pembukaan, inti dan penutup itu secara pribadi Ustaz Rizky lebih
condong untuk lebih dikembangkannya di sisi pembukaan, inti atau penutupnya? Di intinya. Intinya. Iya. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya mungkin kalau saya lihat dari segi permasalahan yang sebelumnya saya sampaikan ke jenengan itu ya alhamdulillah sudah teratasi 100%. Jadi nggak ada lagi yang ustazah tugas selanjutnya apa, nggak ada lagi yang seperti itu gitu. Cuma mungkin setelah menjalankan, oh ternyata banyak hal yang harus dikembangkan, ada kekhawatiran seperti itu. Jadi ya memang harus benar-benar dikembangkan. Kalau boleh bertanya, dukungan yang dibutuhkan oleh Saudara Rizky dalam rangka menyukseskan kegiatan pembelajaran seperti itu apa saja? Atau dari siapa saja? Ya mungkin kalau dukungan itu yang terutama dari siswa deh, dari siswa sebagai pelaksana pembelajaran seperti itu. Yang kedua ya dari sekolah. Dari sekolah itu sebagai pendukung media pembelajaran yang saya butuhkan, kemudian fasilitas yang lain seperti mungkin nanti akan ada anak yang ada fasilitas seperti alat-alat, benda-benda yang namanya kalau matematika kan biasanya butuh benda yang konkret ya. Jadi itu mungkin saya butuhkan dukungan dari sekolah, kemudian juga panjenengan sebagai guru penggerak. Nanti mungkin banyak saya repoti gimana Ustaz pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya gitu. Siap. Kira-kira atau perkiraan waktu butuh berapa lama untuk melakukan penyesuaian dengan pembelajaran diferensiasi atau dan juga pembelajaran sosial emosional secara pribadi? Mungkin kalau secara pribadi satu kali pertemuan itu nggak cukup nih Ustaz. Mungkin harus menyelesaikan satu materi. Mungkin kalau biasanya satu materi itu dalam matematika di kelas 2 itu sekitar berjalan 1 bulan mungkin ya. Itu dalam materi yang sama. Nanti mungkin di materi berikutnya insya Allah lebih matang gitu. Ya, Saudara Rizky, kita sudah melaksanakan refleksi diri, refleksi dari kegiatan pasca observasi. Ini saya sudah mendapatkan beberapa catatan dan juga rencana tindak lanjut ke depan bagaimana agar kegiatan kita bisa menjadi lebih baik, yaitu pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi tantangan selama ini Saudara sudah mendapatkan solusinya, serta semoga kedepannya bisa semakin baik untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Dari yang pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan tadi, Saudara sudah menemukan solusi itu, ya saya hanya melakukan bimbingan saja atau pendampingan, dan Saudara sudah mendapatkan solusi atas permasalahan atau mungkin refleksi berkaitan dengan kegiatan observasi dilakukan kemarin. Barangkali seperti itu Saudara Rizky untuk kegiatan coaching atau supervisi atas aktivitas ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ustaz. Saya ambil alih Ustaz. Ada Ustaz deh. Gini. Jadi sebuah hal yang luar biasa sudah diproses Ustaz Bob terhadap rekan sejawat, bagaimana mengidentifikasi proses perjalanan khususnya pada saat observasi gitu ya. Ustaz lanjut aja ini ya, soalnya masih direkam. Oh ini dimatikan atau direkam aja. Jadi saya berkewajiban umpan balik ini. Jadi dari hasil proses yang sudah dilalui, sedikit aja umpan balik saya untuk Ustadz Bob. Nah ini mungkin juga akan menjadi bekal Ustadz Bob ketika nanti proses pendidikan guru penggerak ini berakhir gitu ya. Jadi kan tugas dari seorang guru penggerak tidak selesai di pendidikan, tapi adalah komitmen dan konsistensi dari hasil pelaksanaan. Nah, Ustadz Bob, dari hasil catatan saya khususnya di pasca ini,
sebagai bentuk umpan balik. Jadi Ustadz Bob sudah menanyakan apa yang dilakukan oleh rekan sejawat pada saat observasi di kelas, di mana jenengan sudah mengkonfirmasi apa yang dialami atau dirasakan ya. Dari catatan saya diungkapkan oleh rekan sejawat bahwa diawali dari sebuah permasalahan siswa yang memiliki kemampuan akademis luar biasa, kadang-kadang justru jenuh gitu ya, apalagi dan itu ditangkap oleh Ustadz Bob untuk mengembangkan bagaimana rekan sejawat menggali apa yang dimiliki dari sisi beliau, dan Ustadz Bob membuka ruang diskusi itu. Saya pikir ini sudah luar biasa Ustadz Bob. Jadi mengarah tentang makna apa sih yang dimaksud pembelajaran diferensiasi, dan dalam prosesnya di kelas Ustadz Bob sudah mengamati perjalanan tersebut, termasuk hal-hal yang menyangkut unsur KSI. Nah, sedikit aja catatan saya izin menyampaikan Ustadz Bob. Jadi harapannya tadi mungkin sedikit ya, di lembar hasil pasca observasi Ustadz Bob mungkin ke depan adalah menyampaikan semacam catatan yang Ustadz Bob pada saat tadi saya sempat pesankan. Jadi di kelas berdasarkan catatan saya, izin saya menyampaikan bahwa jadi catatan itu berdasarkan data. Nah, jadi misalnya gini, ketika ada anak yang tadi punya kelebihan, ketika menangani siswa kan berbeda-beda. Nah, mungkin Ustadz Bob menangkap apa di antara itu? Boleh izin, mungkin ada yang kurang pas dengan apa yang saya catat, mungkin bisa dikonfirmasi ulang. Jadi ada semacam sesuatu yang disinkronkan apa yang dirasakan oleh rekan sejawat dan apa yang diamati oleh Ustadz Bob. Jadi ada umpan balik. Jadi misalnya Ustadz Bob tadi menyampaikan apa yang dikatakan oleh rekan sejawat adalah sesuatu yang memang menurut catatan Ustadz Bob adalah sama, monggo. Dari catatan saya secara keseluruhan misalnya sama, sehingga tidak ada catatan yang perlu saya konfirmasi, nggak masalah. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan sama, hanya satu seperti saya menyampaikan ke Ustadz Bob ya, secara keseluruhan kan hampir sama ini. Dari pesan-pesan yang saya sampaikan tadi sudah dilakukan hanya satu, Ustadz Bob, dengan perlu menyampaikan catatan hasil. Nah, saya kan tadi mengamati, nah, makanya sampaikan ke Ustadz Bob kalau boleh izin dari catatan saya, hasil percakapan ini di poin menyampaikan hasil catatan. Jadi data ya, bukan penilaian atas asumsi. Nah, jadi ada dasar. Oh iya, jadi untuk mengkonfirmasi, mohon maaf, kita bisa jadi saat menulis data mungkin ada yang terlewat pada saat nulis, mungkin ada sesuatu yang tidak tertangkap. Nah, nanti bisa Ustadz Bob yang itu sudah saya lakukan. Nah, mungkin oh berarti waktu jenengan melakukan mungkin saya sedang menulis. Jadi kalau begitu apa yang menjadi catatan saya ini saya coret, berarti punya jenengan sudah sempurna, misalnya seperti itu. Jadi itu rangkaian proses percakapan kucing yang sudah dilakukan Ustadz Bob. Namun secara keseluruhan proses 8 indikator yang dikembangkan dalam rangkaian prinsip kucing, di poin-poin di pasca ini ada beberapa poin yang ranahnya sudah 6-7 indikator sudah Ustadz Bob lewati. Namun ada juga yang memang ke depan nanti Ustadz Bob perlu gali lagi karena kita memang, saya sendiri meskipun jadi PP itu bukan seorang coach yang profesional. Kadang-kala mungkin saya, aku ini jadi coaching apa jadi mentor gitu ya. Kadang-kala yang namanya ungkapan seperti ini saya kadang-kala berpikir, mencoba merefleksi, tadi saya itu sedang jadi mentor apa sedang jadi coach gitu ya. Nah, dan itu namanya perlu sebuah kebiasaan. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini tadi adalah umpan balik. Nah, kalau umpan balik baru kita menyampaikan by data. Tapi kalau sedang menggali, berposisi sebagai coach, teman sejawat adalah kuci, maka kita hanya mungkin mengungkapkan 1-2 kuci yang akan menjawab. Nah, dan itu tadi sudah terjadi Ustadz Bob. Jadi Ustadz Bob hanya mungkin beberapa rangkaian kalimat, kuci menyampaikan sedemikian panjang paparannya sehingga ketika ada sesuatu yang menurut kuci nggak bisa, terus Ustadz Bob menggali lagi menurut kuci apa yang harus dilakukan, dan itu namanya menggali. Itu seorang
coach gitu ya. Jadi luar biasa, terima kasih Ustazah sudah menemani CGP saya berproses. Matur nuwun, mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada aktivitas mungkin bisa kembali ke kelas ya Ustaz. Matur nuwun sangat ya Ustazah.